Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat mana kata Al-Baqarah itu muncul? Saya akan kasih hadiah yang bisa jawab. Bacakan ayatnya. Mana ayatnya tentang Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah? Ya, Fadal. Iya, insyaallah Anda akan dapat hadiah malam ini. Sebentar insyaallah sesudah witir Anda dapat hadiahnya. Ya, saya tidak tahu apakah karopo, pisah atau insyaallah ya nanti kita akan dapat. Kita lihat apa hadiahnya sebentar. Insyaallah benar. Ayat itu dibacakan, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Kita buka kisah itu ya di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-67. Ini kisah penyembelihan sapi betina. Penyembelihan sapi betina yang Allah angkat dan Allah memberi nama surah ini. Ya. Jadi nama surah itu biasanya Rasulullah memberikan nama surah. Ya. Sehingga terbuatlah dari kita dapatkan 114 surah. Salah satunya surah yang paling populer kita dengar Al-Fatihah Al-Baqarah. Al-Fatihah Al-Baqarah. Tahukah kita seperti apa kisah di surah Al-Baqarah ini? Kita akan dapat di ayat 67. Ya. Seperti biasa kita akan dibantu dengan membaca lafaznya dan membaca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattahizuna huzwa qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Fadal. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Iya. Allah Subhanahu wa taala memulai kisah ini dengan kata wa'iz. Kalau antum menemukan kata ayat dalam Al-Quran dengan kata wa'iz dan ingatlah, berarti kisah itu harus diputar. Harus diputar ulang, hadir di depan kita karena sudah pernah ada. Ada, tapi siarannya siaran lama. Harus dihadirkan di depan kita. Harus dihadirkan di depan kita ketika wa'iz. Dan ingatlah, berarti hadirkanlah, kisahkanlah, sebutkanlah, jelaskan ulang. Apa yang mesti diputar ulang? Qala Musa liqaumi. Ketika itu Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Memang di surah Al-Baqarah ini, ya, surah Al-Baqarah ini didominasi bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan kaumnya. Bagaimana prototipe kaumnya Nabi Musa? Kita akan lihat di Al-Baqarah ini cukup panjang. Dan salah satu di sini bagaimana prototipe kaumnya Nabi Musa yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad.
Lalu Nabi Muhammad sampaikan juga kepada kita, tidak mungkin diangkat cerita begini ya ikhwah, kalau cerita dongeng-dongeng biasa, cerita tanpa pesan, cerita tanpa ibrah, cerita tanpa ilmu, cerita tanpa uswah, tidak mungkin. Pasti ada pesannya di sini. Kita belajar bagaimana Nabi Musa sebagai seorang rasul, seorang punya ilmu, seorang tokoh, seorang ahli ibadah, ahli dakwah menghadapi kaumnya. Kaumnya diberitahu, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah menyuruh kalian an tazbahu baqarah, untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, ini kisah ini sekalian, kisah penyembelihan umat mau disuruh menyembelih sapi betina. Bagaimana kisah ini terjadi? Kenapa ada bisa ada sapi betina disuruh sembelih? Itu kita harus mundur ke belakang. Coba mundur ke mundur atau maju ya? Maju ya? Maju terus di ayat yang 72 untuk bisa dapat kisahnya ini ya, untuk bisa melihat. Kadang-kadang pendekatan ayat itu biasanya kesimpulannya dan ada biasa prolognya itu di belakang. Coba kita baca di ayat 72. Fadal. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah meningkapkan apa yang kamu sembunyikan. Sama ini, wa'iz, hadirkanlah, ingatlah, kisahkanlah, ceritakanlah, wa'iz qataltum, ketika kalian qataltum nafsan, penduduknya umatnya Nabi Musa alaihissalam itu melakukan qataltum nafsan, melakukan pembunuhan. Jadi ketika terjadi pembunuhan, ini kisah cukup panjang dalam berbagai kitab tafsir. Kisah umatnya Nabi Musa itu, ada seorang anak muda mau sekali menikahi seorang gadis. Tapi gadis ini kaya. Yang mau menikah ini pas-pas. Maka keluarga besarnya ini perempuan menolak, tidak mau terima. Ini umat Yahudi ya ikhwah, itu cinta harta, serakah dengan harta. Makanya siapa menikahi seseorang karena hartanya, mirip-mirip Yahudi. Siapa menikahi seseorang karena kecantikannya, mirip-mirip Nasrani. Siapa menikahi seseorang karena agamanya, itulah orang Islam. Ketika dia mau menikah, cari orang kaya, ini perempuan keluarganya menolak karena tidak seimbang yang datang. Siapa menolak? Pamannya. Ini pamannya orang kaya. Maka apa yang terjadi dengan laki-laki yang mau menikah? Dia bunuh pamannya ini. Dia berkata, kalau saya sudah bunuh pamannya, seluruh hajatku, keinginanku, urusanku mudah saya lewati. Dengan cara apa? Itu membunuh. Umat Yahudi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi siapa anak muda menghalalkan segala cara untuk sampai kepada tujuannya, mirip Yahudi. Dia halalkan segala cara. Dia mungkin berkata, ya kalau saya sudah bunuh, selesai. Maka ini pamannya, ya katakanlah kira-kira begini, tinggal di sini, pergi berdagang, transaksi kira-kira ya di Perumnas Antang sana deh. Perumnas Antang ya. Saya tadi ceramah maghrib di sana. Anggaplah di sana.
Ini terbayang kisah ini. Di sana pergi transaksi, maka ini anak muda yang punya rencana makar untuk membunuh ini, dia bunuh di sana. Dia bunuh di sana. Pada tinggalnya ini, pamannya ini perempuan, dia tinggal di Rapokaling. Di sana dibunuh. Begitu didapatkan mayatnya di sana, orang-orang Rapokaling cari mayatnya di mana, dia dapati mayatnya di mana? Di Perumnas Antam. Setelah dapat mayatnya di sana, disimpang itu mayatnya di depan rumah seseorang supaya menjadi gempar bahwa ini pembunuhnya. Tapi orang-orang di sana setelah dia dituduh bahwa ada seorang di sini meninggal, tidak ada menemukannya kecuali di sini, maka warga di sini lah yang paling pasti membunuhnya. Tapi semua warga di sana mengatakan tidak ada yang membunuh di antara kami. Tapi orang di sini menuntut di sana, yang di sana tidak mau mengaku tidak ada yang membunuh. Siapa? Otaknya tadi yang mau menikah. Hati-hati, Pak. Gara-gara perempuan sudah pernah terjadi. Gara-gara perempuan sudah pernah terjadi pembunuhan. Dan akhirnya ini ayat ini, wa iz qataltum nafsan fadaratum fiha, dan ingatlah ketika kalian membunuh nyawa, fadaratum fiha, kalian saling tuduh menuduh tentang peristiwa itu. Kamu tuduh menuduh, siapa pelakunya? Sementara Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, maka Allah mengeluarkan, Allah membuka dengan caranya bagaimana apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tutup-tutupi, apa yang kalian rencanakan, Allah akan mukhrijun, Allah akan nampakkan siapa yang berbohong di antara kalian. Maka ketika semua orang bingung dan hampir terjadi pertumpahan darah antara warga di sini Rapokaling dengan warga Antang, contoh ya kisah, hampir terjadi pertumpahan darah dua ini, maka tidak ada solusi, maka lari ke Nabi Musa alaihissalam sebagai pemberi fatwa tertinggi pada saat itu, sebagai seorang rasul, sebagai ahli ilmu, ahli ibadah. Tidak ada solusi lain, ayo pergi Nabi Musa, bagaimana mencari pembunuhnya ini. Ketika dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam, maka dibacalah pada ayat 66 ini. Apa 66? Wa iz qala Musa, dan ketika Nabi Musa ditanya tentang masalah itu, maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya untuk mau mengungkap siapa pelakunya pembunuh itu, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sederhana saja. Kalau mau tahu siapa di balik pembunuh ini, gampang sekali resepnya. Gampang. Kalau kamu dengar hidayah, mau dapat petunjuk, mau dapat nasihat, satu lakukan, potong sapi betina. Ini yang disuruh potong sapi betina. Qalu atattaizuna huzwa. Musa, apa hubungannya orang mati mau dicari pelakunya dengan dipotong sapi? Apa hubungannya? Apa kaitannya Musa antara mau cari ini pelakunya dengan disuruh potong sapi? Atattaizuna huzwa, apakah kamu menjadikan ini kami sebagai bahan ejek-ejekan? Kau mengejek kami Musa. Orang mau dicari pelakunya, pembunuhnya, kenapa disuruh potong sapi? Apa jawaban Nabi Musa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, saya berlindung kepada Allah an akuna atas keadaan orang-orang yang bodoh. Tidak mungkinlah saya bodoh-bodohi kamu. Tidak mungkin akan hina. Saya berlindung dari keadaan orang menjadi orang bodoh. Di sini kita lihat, Pak, betapa umat di masa Nabi Musa alaihissalam sulit menerima hidayah. Karena mereka datang minta fatwa, mereka minta nasihat, minta ilmu, minta petunjuk. Begitu petunjuknya disampaikan, ya tidak mau terima.
Kenapa? Karena metode beragama umat Nabi Musa pakai akal. Pakai akal. Seharusnya ketika Rasul bicara, ulama bicara, imani dulu, baru pikirkan. Yakini dulu. Yang bicara ini Nabi Musa, yang beri hidayah ini Nabi Musa, yang beri penjelasan Nabi Musa. Lakukan saja. Ya, coba lihat apa ya? Bagaimana pentingnya mendahulukan iman daripada ilmu. Jangan dulu pikir yang bicara ini adalah Rasul. Kita itu apa? Atiullah wa atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Jangan dulu pikirkan apa hikmah di balik ini. Sederhana sekali, Pak. Dan umat hari ini banyak yang mirip-mirip umatnya Nabi Musa ini. Punatanan tamar kalana bil alana. Sembarang tonjo ustaz. Pitikan akan naik. Kalau tidak masuk di akalnya, dia tidak terima. Padahal sekali, jelas sekali yang bicara ahli ilmu, yang bicara dalil, yang bicara kan kamu sulit, bingung sendiri menentukan, maka ditunjukkan. Kalau kau mau cari pelakunya ini sederhana. Antazbahu baqarah. Tak bilang tolo-tolo kok kampangnya Nabi Musa. Sembarang tuh apa hubungannya? Kata Nabi Musa, saya berlindung kepada Allah. Apa yang kau tuduhkan? Tidak mungkin. Ya, lihat umatnya Nabi Musa apa ya? Keras kepala, suka membandel, dan coba lihat. Begitu nak kerja, disuruh potong, tetap tidak ada solusi lain. Tapi membantah lebih dahulu, bantah dulu, baru mau kerja. Coba baca di bawahnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ini umatnya Nabi Musa, Pak, ciri-cirinya itu cerewet. Dia selalu menghindar dari perintah. Dia selalu menghindar dari sebuah tugas. Cari alasan, cari alasan, cari alasan. Tidak ada tapak. Tidak percaya. Jadi akhirnya beragama bikin susah dirinya. Ketika ada urusan paling gampang, paling sederhana, resepnya imani, tunduk patuh saja, bikin susah. Apa dia bilang? Qalu daulana. Mereka berkata, sampaikan pada kami, mintakan kepada kami, kepada Tuhanmu itu. Tidak ada bilang Tuhan kita, Tuhanmu itu. Seolah-olah lentongi Tuhanmu, lentongi Tuhanku. Ya, minta kepada Tuhanmu untuk kami ini, yubayyin lana, ya, untuk menjelaskan kepada kami. Qala, bagaimana itu sapi betina itu? Bagaimana ciri-cirinya sapi betina yang mau dipotong itu? Qal, maka sesungguhnya Allah berfirman, ya, Allah berfirman, innahu yakun, sesungguhnya dia Allah berkata, innaha bakarah, sungguh sapi betina itu cirinya. Ya, memang kau bertanya sesudah ini, susah kau itu. La faridun wala bikr, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Awanum baina zalik, tengah-tengahnya itu antara tua dengan muda. Faf'alu, kerjakan memang nih, matuk marun, apa yang diperintahkan kepada kalian, titik. Pada sebenarnya tadi kan sederhana, sapi betina. Semua sapi betina masuk di ciri itu. Tapi ini dia bilang, sapi betina bagaimana? Bagaimana umurnya? Maka Nabi Musa mengatakan, umurnya sapi betina itu tidak tua, tidak muda. Tidak tua, tidak muda. Tidak tua, tidak muda. Apa langsung nak kerja, Pak? Belum. Cerewet lagi. Apa cerewetnya?